Selamat datang dan di depan saya ada sebuah ponsel Vivo W190s dan hari ini saya akan melakukan proses unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasi lengkapnya. Jadi mari kita langsung mulai saja. Sekarang perangkat ini mungkin paling tepat dianggap sebagai ponsel kelas budget dengan harga sekitar 160 euro. Jadi sebenarnya bukan yang termurah yang bisa Anda dapatkan. Jelas sekali ini memang jauh dari kata murah dan juga memang jauh dari kata luar biasa yang benar-benar istimewa. Jadi mari kita mulai. Jadi dengan harga sekitar 160 euro, Anda mendapatkan sebuah casing yang kokoh dan fungsional dilengkapi dengan kabel tipe A ke tipe C yang sangat berguna, serta sebuah casing silikon yang desainnya mungkin terlihat agak aneh atau tidak biasa, namun tetap memberikan perlindungan tambahan yang cukup baik. Desainnya cukup menarik di sini. Lalu kemudian kita dapatkan ponselnya, smartphone, dan sejumlah barang lainnya juga. Jadi singkirkan saja itu, geser keluar, dan nyalakan ponselnya. Ponsel ini sudah dilengkapi dengan pelindung layar yang sudah terpasang, yang menurut saya selalu menjadi nilai tambah. Dan sekarang sedang menyala. Jadi sambil menunggu ponselnya menyala, saya akan membahas sedikit tentang layarnya. Kita punya layar berukuran 6,68 inci dengan resolusi 720 x 908 pixel. Wah, 720t. Layar IPS LCD, refresh rate 90 Hz, dan tingkat kecerahan sekitar 1000 nits. 800 dan atau 800 rasio layar ke bodi 85% dan kerapatan pixel 2,4 pixel per inci. Ini bukan awal yang bagus untuk harga sekitar 100 dan sebenarnya tidak dilupakan. Ini harganya sekitar $160, jadi tidak terlalu buruk. Sekarang lanjut ke bagian belakang di mana kita punya satu kamera saja pada dasarnya. Kita punya, itu memang hanya satu kamera saja. Kita punya sensor wide 52 megapiksel dengan aperture f1.8 dan kemudian ada yang disebut kamera bohongan yang biasanya mereka sebut lensa tambahan, yang artinya sebenarnya tidak ada apa-apa tapi kita pura-pura punya sesuatu. Dan di bagian depan kita punya sensor 5 megapiksel. Sekarang dengan kamera belakang kamu hanya bisa merekam hingga 1050 pada 30 frame per detik maksimal. Dan kalau kita beralih ke bagian internal, kita punya baterai 5500 mAh dengan pengisian daya 15 watt menggunakan kabel dan charger, serta penyimpanan 64 GB dengan RAM 4 GB yang bisa diperluas menggunakan kartu microSD. Tapi kamu juga bisa memilih spesifikasi lebih tinggi hingga 256 GB dengan 8 GB RAM, jadi kamu bisa membeli model yang lebih tinggi yang tentunya harganya akan sedikit lebih mahal. Dan di luar itu, perangkat ini menjalankan Android 14. Saat ini kita sudah punya Android 15, FunTouch OS 14 antarmuka mereka di atas Android. Mungkin pada saat video ini direkam, perangkat ini sebenarnya sudah bisa mengakses Android 15, tapi mungkin belum saat pertama kali dirilis pada Oktober 2024. Jadi itu sudah cukup lama sejak saat itu. Dan ya, itu saja semua yang bisa dibahas tentang perangkat ini. Ini adalah perangkat dengan bodi dan bagian belakang plastik dengan sensor sidik jari dipasang di samping bersama tombol volume, port pengisian daya tipe C dengan jack headphone di bawah dan speaker. Lalu di bagian atas hanya ada speaker tambahan dan itu saja, serta slot SIM SD kita. Sekarang, ketika membahas perangkat ini, saya akan selalu cenderung mempromosikan perangkat lain seperti yang biasanya saya lakukan, hanya karena saya pribadi suka ide mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda bayar. Dan, ada perangkat ini. Jika Anda mungkin sudah pernah menonton video saya sebelumnya, Anda mungkin sudah tahu apa yang akan saya bahas, yaitu CMF Phone 2 Pro pada titik ini karena mereka, orang-orang gila ini merilis versi kedua yang sekali lagi merupakan salah satu ponsel terbaik yang bisa Anda dapatkan hingga harga sekitar lebih dari $900. Tidak ada yang bisa menyainginya, karena harganya sebenarnya sekitar $250. Jadi sekitar $100 lebih mahal atau $50 lebih mahal, atau $40 dalam kasus ini, tergantung apakah Anda mendapatkan penawaran atau tidak. Saya bisa bilang bahwa CMF Phone 1 juga memiliki harga retail yang sama, yaitu $250, tapi lebih sering dijual di kisaran $200 dan kadang-kadang bahkan lebih rendah dari $200. Jadi dengan mempertimbangkan itu, jika CMF Phone 2 yang merupakan perangkat baru mengikuti logika yang sama,
Anda bisa mendapatkan perangkat yang jauh lebih baik hanya dengan menambah sekitar 20 atau 30 dolar lagi, yang pada titik itu rasanya bodoh jika tidak menambah 30 dolar lagi dan mendapatkan perangkat yang jauh lebih baik daripada memiliki yang ini. Dan percayalah ketika saya bilang itu adalah perangkat yang jauh lebih baik dalam segala aspek, mulai dari kecepatan pengisian daya, baterainya sedikit lebih kecil tapi seharusnya tidak berpengaruh karena sudah menggunakan layar AMOLED yang mengonsumsi daya lebih sedikit, refresh rate 120 Hz, HDR10+, resolusi 1080p. Jadi secara umum layarnya luar biasa. Prosesornya jelas akan jauh lebih unggul dibandingkan yang ini. Perangkat ini menggunakan Tegra, Unisoc Tegra 1012. Jadi dari segi performa saja sudah jauh tertinggal, dibandingkan dengan apa yang bisa dihasilkan perangkat lain itu. Kameranya sendiri jauh lebih baik dari ini, hadir dengan dual kamera 50 megapiksel dan satu kamera ultra wide 8 megapiksel. Jadi kita punya kamera wide dan telefoto 50 megapiksel, lalu kamera ultra wide 8 megapiksel. Kamera selfie-nya lebih baik dari yang kita punya di sini, hanya 5 megapiksel. Resolusi dan frame rate yang bisa direkam bisa sampai 4K 30, 1080p hingga 60 dan 120 fps untuk slow motion. Jadi sekali lagi, tidak ada perbandingan dengan perangkat ini. Perangkat ini kalah telak di setiap aspek yang baru saja saya sebutkan. Satu-satunya keunggulan yang bisa diambil adalah harganya lebih murah, tapi tidak jauh lebih murah, dan ia memiliki baterai lebih besar 500 mAh, yang sebenarnya tidak berarti apa-apa mengingat layarnya menggunakan LCD IPS yang akan mengonsumsi lebih banyak energi juga. Jadi kemungkinan besar perangkat satunya akan lebih hemat daya karena prosesornya dan juga memiliki layar yang lebih efisien. Jadi ya, bagaimanapun juga, itu hanya semacam rekomendasi kecil dari saya jika kamu sedang mencari, sesuatu yang jauh lebih baik dari ini dan yang akan melayani kamu jauh lebih baik daripada apa yang bisa dilakukan ponsel ini, maka saya merekomendasikan CMF Phone 2 Pro. Bagaimanapun, dengan itu semoga kamu merasa video ini bermanfaat dan khususnya rekomendasinya. Dan jika iya, jangan lupa tekan like dan subscribe dan terima kasih sudah menonton.